Selamat siang semuanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Sogusiva yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi Proyek Pancasila kelompok 1 kelas 52. Adapun judul proyek kami yaitu edukasi pengenalan pentingnya literasi digital untuk mahasiswa psikologi Universitas Andalas dalam menghadapi ancaman hoax di media sosial. Proyek ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam menumbuhkan kesadaran digital yang bertanggung jawab di kalangan mahasiswa khususnya dalam menyikapi hoax, etika berkomunikasi, dan keamanan data pribadi di era digital. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Via. Kepada Via, waktu dan tempat disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Bersiato Kolbi dengan NIM 2410322042. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Di era digital saat ini, mahasiswa-mahasiswi menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial. Meski akses informasi semakin mudah, tidak semua mahasiswa atau mahasiswi memiliki kemampuan untuk menyaring dan memahami informasi secara kritis. Rendahnya literasi digital membuat mereka rentan terhadap hoax, misinformasi, dan perilaku negatif seperti cyberbullying. Mahasiswa-mahasiswi yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu bersikap bijak dalam bermedia, menjaga keamanan digital, serta menggunakan internet sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Sayangnya, banyak dari mereka belum memahami pentingnya literasi digital, sehingga mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan dan bahkan ikut menyebarkannya tanpa verifikasi. Manfaat dari penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman individu dalam menggunakan teknologi informasi atau literasi digital. Yang kedua, memahami perilaku mahasiswa-mahasiswi di dunia maya dan menyusun strategi pendidikan literasi digital yang tepat. Yang ketiga, memahami cara mencegah penyebaran hoax dan cyberbullying melalui peningkatan literasi digital. Dan yang keempat, memahami pengaruh cyberbullying untuk mengenali literasi digital dan strategi literasi digital yang efektif sehingga dapat membantu mahasiswa-mahasiswi menghadapi tantangan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Via. Untuk pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang metode pelaksanaan, akan saya paparkan sendiri. Baik, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang dilakukan untuk melengkapi data penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan survei berupa penyebaran link kuesioner sebelum dan setelah sosialisasi untuk melihat dampak dari sosialisasi terhadap pemahaman mahasiswa-mahasiswi psikologi UNAN. Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan, penelitian ini dilaksanakan di Kampus Jati Universitas Andalas yang melokasikan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 77, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan tanggal 11 Juni 2025. Adapun tahapan pelaksanaan pada proyek ini, yaitu terdiri dari 3 pelaksanaan. Persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta hasil proyek. Untuk persiapan dan perencanaan, tim kami yang telah terbentuk menentukan tema proyek, lokasi, dan waktu pelaksanaan, teknik pengambilan data, masalah yang dibahas, daftar pertanyaan, serta menentukan sumber-sumber relevan yang dapat digunakan dalam proyek. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Tim yang telah dibentuk akan melakukan sosialisasi literasi digital kepada mahasiswa-mahasiswi psikologi UNAN sesuai dengan informasi dari sumber-sumber relevan yang telah didapatkan. Tim juga akan melakukan pengambilan data, beberapa survei untuk melihat pemahaman mahasiswa-mahasiswi mengenai sosialisasi literasi digital yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu hasil proyek edukasi pengenalan pentingnya literasi digital pada mahasiswa-mahasiswi psikologi UNAN untuk mengurangi hoax dan perundungan di dunia maya
akan menghasilkan output berupa edukasi literasi digital dalam rangka mencegah penyebaran hoax dan perundungan yang diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan analisa. Bagian ini dipaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan batasan masalah yang telah ditentukan. Akan dipaparkan oleh Zahra dan Anes. Kepada Zahra dan Anes, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Nuria Putri dengan NIM 24 10 dari proyek kami. Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan batasan masalah yang telah ditentukan, yaitu pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya literasi digital dalam menghadapi ancaman hoax di media sosial. Yang pertama yaitu pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar literasi digital. Pada pre-sosialisasi, hanya 39,5% mahasiswa memahami bahwa literasi digital berarti menilai informasi secara kritis. Kebanyakan mengira hanya soal membaca atau membagikan berita. Setelah sosialisasi, pemahaman melonjak drastis dengan 76,7% mahasiswa kini mengerti pentingnya berpikir kritis dalam literasi digital. Selanjutnya yaitu faktor penyebab rendahnya literasi digital. Sebelum sosialisasi, hanya 58,1% mahasiswa memahami bahwa penyebab utama rendahnya literasi digital adalah terlalu percaya pada media tanpa verifikasi. Banyak yang keliru mengaitkannya dengan kebiasaan lain seperti menonton film atau membaca buku. Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dengan 76,7% mahasiswa kini menyadari bahwa kepercayaan berlebihan terhadap media tanpa sikap kritis dapat membuat mereka rentan terhadap hoax dan informasi palsu. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa bahwa literasi digital bukan hanya tentang penggunaan internet, tetapi juga tentang kemampuan memilah dan memverifikasi informasi. Yang ketiga yaitu dampak rendahnya persen mahasiswa yang secara tepat mengidentifikasi bahwa cyberbullying adalah dampak rendahnya literasi digital di bidang komunikasi dan sosial. Mayoritas mahasiswa atau sekitar 48,8% justru keliru memilih kesehatan mental, menunjukkan fokus pada efek daripada akar masalah di ranah interaksi digital. Namun, setelah sosialisasi, pemahaman meningkat drastis. Sebanyak 81,4% mahasiswa kini dengan benar mengaitkan cyberbullying dengan bidang komunikasi dan sosial. Pergeseran ini menandakan keberhasilan sosialisasi dalam memperluas wawasan mahasiswa mengenal literasi digital dari sekadar aspek teknis atau informasi menjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang etika dan dinamika komunikasi sosial di dunia maya. Yang keempat yaitu bentuk kegagalan literasi digital dalam bidang komunikasi. Sebelum sosialisasi, mayoritas mahasiswa atau sekitar 81,4% sudah memahami bahwa konflik akibat salah paham adalah bentuk kegagalan literasi digital dalam komunikasi, yang sering terjadi karena minimnya konteks. Sebagian kecil lainnya masih keliru mengidentifikasi seperti tidak membalas pesan atau menghindari penggunaan emoji sebagai penyebabnya. Namun, setelah sosialisasi, pemahaman ini semakin menguat. Angka responden yang benar meningkat menjadi 90,7%, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil memperjelas pentingnya literasi digital dalam menjaga kejelasan dan etika komunikasi di ruang digital. Selanjutnya, hubungan literasi digital dengan keamanan data pribadi. Sebelum sosialisasi, hanya 67,4% mahasiswa yang memahami bahwa literasi digital mengajarkan pentingnya melindungi data pribadi. Sebagian lainnya masih keliru menganggap bahwa literasi digital tidak terkait atau hanya sebatas penggunaan Wi-Fi publik. Namun, setelah sosialisasi, pemahaman melonjak drastis hingga 90,7%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa kini lebih menyadari bahwa literasi digital mencakup lebih dari sekadar kemampuan teknis, tetapi juga meliputi aspek krusial seperti perlindungan privasi dan keamanan data di dunia maya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik mahasiswa dalam meningkatkan literasi digital pada diri sendiri. Ada peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa mengenai cara meningkatkan literasi digital diri. Awalnya, 83,7% mahasiswa sudah tahu bahwa mengecek fakta itu penting, tapi ada juga yang masih salah paham. Setelah sosialisasi, angka ini naik menjadi 90,7% dan hampir tidak ada lagi yang memilih jawaban keliru.
Ini menunjukkan bahwa mahasiswa kini lebih paham bahwa literasi digital berarti menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab, bukan menghindarinya, terutama dalam memverifikasi informasi. Kemampuan ini penting untuk membangun sikap kritis dan bertanggung jawab di era digital. Selanjutnya itu pemahaman mahasiswa terhadap peran literasi digital dalam keamanan digital. Sebagian besar mahasiswa sudah memahami peran literasi digital dalam menjaga keamanan digital. Terlihat dari 81,4% responden yang benar memilih menggunakan password kuat dan tidak sembarangan membagikannya, baik pada pretest maupun posttest. Meskipun mayoritas memiliki kesadaran awal ini, masih ada sebagian kecil yang memiliki pemahaman keliru, seperti menganggap menghindari media sosial atau mematikan Wi-Fi sebagai praktik keamanan efektif. Konsistensi presentase jawaban benar pada posttest meskipun tidak menunjukkan peningkatan kuantitas, merefleksikan bahwa pemahaman dasar ini sudah kuat. Namun, tetap perlu penguatan edukasi lebih lanjut untuk mengatasi kesalahpahaman yang tersisa. Selanjutnya, ada tantangan dalam mengajarkan literasi digital. Analisis pretest menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mengajarkan literasi digital secara formal adalah kurangnya prioritas. 62,8% dan padatnya kurikulum yaitu 23,3%. Namun setelah posttest, pemahaman mahasiswa meningkat drastis dengan 93% secara tepat mengidentifikasi bahwa literasi digital belum dianggap prioritas sebagai hambatan utama. Peningkatan kesadaran ini mengindikasikan bahwa sosialisasi berhasil menyoroti permasalahan struktural dalam implementasi literasi digital di institusi pendidikan, membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam untuk mendukung integrasinya di masa depan. Selanjutnya, pemahaman mahasiswa terhadap kaitan rendahnya literasi digital dengan risiko perilaku cyberbullying. Pemahaman mahasiswa tentang hubungan antara literasi digital dan risiko cyberbullying meningkat tajam setelah sosialisasi. Awalnya, 88% responden sudah memahami bahwa kurangnya etika komunikasi digital adalah penyebab utama seseorang rentan terhadap perilaku cyberbullying. Setelah sosialisasi, angka ini melonjak menjadi 95,3%. Menunjukkan penguatan pemahaman akan pentingnya etika berkomunikasi secara digital dalam mencegah cyberbullying. Penurunan pilihan jawaban tidak relevan juga menegaskan bahwa mahasiswa semakin menyadari pentingnya kesadaran etis dalam perilaku daring untuk menciptakan budaya digital yang aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, strategi yang kurang efektif dalam meningkatkan literasi digital pada remaja. Mahasiswa semakin sadar bahwa menyuruh remaja belajar internet secara mandiri bukanlah strategi efektif untuk meningkatkan literasi digital. Pada pretest, 65,1% responden setuju dengan pandangan ini, dan angka tersebut melonjak menjadi 83,7% pada posttest. Peningkatan ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang perlunya pendampingan dan bimbingan terstruktur dalam edukasi literasi digital, bukan hanya membiarkan eksplorasi mandiri. Strategi lain seperti pelatihan berpikir kritis dan integrasi kurikulum dipandang positif, yang mengindikasikan bahwa intervensi pembelajaran berhasil memperkuat kesadaran akan pentingnya pendekatan komprehensif dan konseptual dalam mendidik remaja di era digital. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Masih di mute, Nab. Baik, terima kasih kepada Zahra dan Anes. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil proyek berupa jurnal yang akan dijelaskan oleh Cid Mutia. Kepada Cid Mutia, disilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan hasil proyek berupa jurnal. Saya Cid Mutia Al-Hafiz akan menjelaskan jurnal hasil proyek
kami yang berjudul Peningkatan Literasi Digital Mahasiswa Universitas Andalas dalam Menangkal Hoax di Media Sosial. Jurnal ini merupakan bentuk dokumentasi ilmiah dari kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya literasi digital, terutama dalam menghadapi hoax dan ancaman digital lainnya di media sosial. Pada bagian pendahuluan, kami menjelaskan bahwa meskipun banyak mahasiswa adalah pengguna aktif internet, banyak dari mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis. Rendahnya literasi digital menjadikan mereka rentan terhadap hoax, misinformasi, dan bahkan cyberbullying. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital menjadi penting untuk membentuk sikap yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain pre-eksperimen. Kegiatan ini melibatkan 43 mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Andalas. Sebelum dan sesudah sosialisasi, kami menyebarkan pretest dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman mereka terkait literasi digital. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Kampus Jati, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kuantitatif. Hasil yang kami dapatkan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebelum sosialisasi, banyak mahasiswa yang menganggap literasi digital hanya sebatas kemampuan menggunakan teknologi. Namun, setelah diberikan edukasi, mereka mulai memahami bahwa literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis, etiket, komunikasi, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, mahasiswa juga menjadi lebih sadar akan bahaya hoax, risiko cyberbullying, serta pentingnya tidak hanya menjadi pengguna pasif, tapi juga menjadi individu yang mampu menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Edukasi ini membuka wawasan mahasiswa mengenai pentingnya integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan serta peran mereka sebagai agen perubahan dalam membangun budaya digital yang sehat dan aman. Kesimpulannya, jurnal ini membuktikan bahwa edukasi literasi digital sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan sikap kritis mahasiswa terhadap informasi digital. Diharapkan, dengan kegiatan ini, mahasiswa dapat menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, sekaligus mampu berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif di lingkungan kampus maupun masyarakat yang luas. Begitulah penjelasan jurnal hasil penelitian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masih di mute, Nab. Terima kasih kepada Cynthia yang telah menjelaskan tentang jurnal yang telah dibuat oleh kelompok 1. Selanjutnya penutup. Oleh Sia. Pada Sia, disilakan. Yang pertama ada kesimpulan. Edukasi literasi digital di kalangan mahasiswa psikologi Universitas Andalas sukses meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kemampuan ini dalam menghadapi hoax di media sosial. Terbukti dari hasil pretest dan juga post-test. Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dalam mengevaluasi informasi, kepatuhan terhadap norma komunikasi digital, dan kesadaran akan proteksi data pribadi. Mahasiswa yang sebelumnya keliru memahami literasi digital hanya sebatas penggunaan teknologi, kini menyadari bahwa cakupan meliputi tanggung jawab, kemampuan menyaring informasi, dan interaksi sosial di dunia maya, menunjukkan bahwa edukasi yang tepat mampu membentuk penggunaan teknologi yang aman dan etis. Yang terakhir yaitu berupa etika, tanggung jawab sosial, verifikasi informasi, dan privasi data. Kampus perlu mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran. Pemerintah harus memperluas edukasi literasi digital ke masyarakat umum. Dan yang terakhir, proyek serupa nanti sebaiknya melibatkan lebih banyak fakultas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sia yang telah menjelaskan
kesimpulan dan saran dari proyek ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok 1, kelas 52. Semoga dapat memberi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kami sampaikan pada presentasi kali ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus kontribusi kecil dalam menghadapi tantangan literasi digital di era saat ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.